Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita setiap harinya. Hari demi hari yang kita lalui sesungguhnya bergelimang rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Jam demi jam yang kita lalui bergelimang rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Sehingga kalau kita mau menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, di mana kita tidak berharap berkumpul dengan orang tua kita, berkumpul dengan istri kita, anak-anak kita, orang yang kita cintai selain mereka, yaitu baginda yang mulia Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang berbahagia. Dikisahkan dalam sebuah kabar bahwa sebagian Nabi bertanya kepada malaikat maut. Ini kalau kita mau membaca kitab tentang kematian yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi, di mana dalam kitab itu menjelaskan, dikisahkan dalam sebuah kabar bahwa sebagian Nabi bertanya kepada malaikat maut, adakah utusan yang memperingatkan kepada manusia agar mereka agar mereka bersiap-siap menerima kedatanganmu? Malaikat menjawab, ya, aku telah memperingatkan kepada mereka dengan mengirim banyak utusan. Di antaranya tenaga yang sudah menurun, penyakit, tumbuhnya uban, usia yang sudah lanjut, serta pendengaran dan penglihatan yang sudah mulai berubah. Jika orang tersebut belum bertobat, maka aku akan berkata ketika mencabut nyawanya, bukankah telah aku kirim kepadamu utusan demi utusan dan peringatan demi peringatan? Aku adalah utusan dan pemberi peringatan yang terakhir. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sepanjang matahari masih terbit dan terbenam, malaikat maut selalu berseru, hai orang-orang yang berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena pikiran dan kekuatanmu masih kuat. Hai orang-orang yang berumur 50 tahun, waktu memetik hasil telah dekat. Hai orang-orang yang berumur 60 tahun, kalian telah lupa dengan azab dan tidak mengindahkan panggilan. Dan tidak ada seorang pun yang menjadi penolong kalian. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatir 37, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir, bahwa orang yang mau berpikir padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Demikianlah disebutkan oleh Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Radah Al-Musitaq wa At-Tariq ila Al-Malik Al-Khaliq Al-Khalaq. Ada yang berkata, orang yang meninggal itu merupakan pemberi peringatan namun tidak berbicara. Ada juga mengatakan bahwa demam itu merupakan pemberi peringatan. Al-Azhari berkata, demam merupakan utusan kematian. Maksudnya
mengingatkan kita terhadap kematian. Ada juga mengatakan kematian keluarga, teman, kerabat merupakan peringatan untuk kita. Untuk kita semua di setiap waktu dan di setiap saat. Ada yang berkata akal yang sempurna yaitu akal yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan berida terhadap keputusan dari Tuhannya. Maka akal seperti inilah yang dapat berfungsi sebagai pemberi peringatan. Adapun pemberi peringatan yang diutus kepada Bani Adam, yaitu para rasul, masa tua dan lain sebagainya. Usia 60 tahun merupakan peringatan yang terakhir. Pada usia ini ketetapan Allah telah mendekati seseorang. Pada usia ini sepantasnya seorang menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya. Serta siap menerima takdir berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dua pemberi peringatan itulah antara lain peringatan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, masa tua, yaitu usia yang telah mencapai 40 tahun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukur nikmat-Mu. Allah mengatakan bahwa jika orang telah mencapai usia 40 tahun, sudah waktunya menghitung nikmat-nikmat Allah dan bersyukur kepada orang tua. Allah mengatakan bahwa jika orang telah mencapai usia 40 tahun, sudah waktunya menghitung nikmat-nikmat Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Malik berkata, aku mendapati orang-orang berilmu yang bermukim di daerahku selalu bekerja keras untuk dunianya dan bergaul satu sama lainnya. Namun jika sudah menginjak usia 40 tahun, mereka mengasingkan diri dari banyak orang. Dari orang banyak. Beberapa orang ulama mengisahkan bahwa ada seorang alim yang senang sekali beristirahat di taman. Dan yang boleh ada di taman tersebut hanyalah orang-orang yang berilmu. Namun ia melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke taman dengan menyelinap di antara pohon-pohon. Orang alim itu lalu marah dan berkata, siapa yang mengizinkan orang itu masuk? Lalu laki-laki itu datang menghadapnya dan berkata, bagaimana pendapat Tuhan tentang seseorang yang berutang? Namun dia berpendapat boleh tidak membayarnya. Orang alim itu menjawab, hakim boleh memberinya waktu jika itu dianggap baik. Itu juga telah dilakukan, namun tetap saja tidak membayarnya. Kata laki-laki itu, kalau begitu dia harus dihukum. Jawab orang alim itu, laki-laki itu lalu berkata, sungguh hakim telah berlaku lembut terhadapnya, bahkan memberinya tempo lebih dari 50 tahun. Orang alim itu lalu menundukkan kepala dan keringat bercucuran dari wajahnya. Adapun laki-laki tersebut pergi meninggalkannya. Setelah sadar, orang alim itu pergi mencari laki-laki si penanya tersebut. Dan penjaga taman pun tidak melihat. Penjaga taman tidak melihat. Orang alim itu pergi kemana? Pulanglah kalian. Semenjak itu dia tidak pernah boleh terlihat lagi kecuali dalam majelis ta'lim di saat dia mengajar. Saudaraku, kaum saudariku, kaum muslimin yang muslimat dan berbahagia. Itu salah satu kisah, sedikit kisah tentang usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Yang semuanya adalah salah satu dari peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah datang kepada kita. Yang telah dijelaskan oleh para ulama tadi. Dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi tentang kematian di halaman 34. Di mana situ usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun semuanya telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
oleh malaikat maut, didatangkan baik berupa rasul, nabi dan rasul, dan peringatan-peringatan terhadap diri kita. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.